Kita akan membaca firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Haleluya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kita baca 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya memberikan tema khotbah hari ini, yaitu tekun melayani seperti Kristus. Amin. Tekun melayani seperti Kristus. Ya, tekun melayani seperti Kristus. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dia akan datang kembali, ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kalau Yesus pergi, kita lihat, maka Yesus juga akan datang kembali dalam keadaan yang sama. Seorang yang berjanji, ketika dia mau keluar, dia bilang, "Saya mau pergi di tempat yang jauh. Saya akan datang kembali." Ya. Kenapa dia datang kembali? Karena di dalam rumah itu keluarganya, amin. Keluarga yang dia sayangi. Keluarga yang dia cintai. Sehingga tidak mungkin dia pergi dan pergi terus. Tapi dia akan pergi dan kembali lagi. Nah, ketika dia pergi, maka orang di rumah pasti menunggu. Contohnya seorang ayah atau seorang bapak. Dia pergi, maka semua orang di rumah itu tunggu. Bapak kapan datang? Bapak kapan datang? Bapak kapan datang? Dan yang jelas adalah semua orang di dalam rumah percaya bahwa Bapak pasti datang kembali. Amin. Bapak tidak mungkin pergi terus. Kenapa Bapak tidak mungkin pergi terus? Karena kita adalah orang yang disayanginya. Kita adalah anak-anak yang disayanginya. Maka Bapak pergi dan Bapak akan kembali lagi. Ya, Bapak akan kembali lagi. Contohnya tahun lalu kami pergi ke Sumatera. Ya, kami pergi ke Sumatera. Anak-anak yang lain di sini, jemaat Tuhan ada di sini. Tapi kira-kira jemaat Tuhan percaya tidak bahwa kami pergi akan kembali lagi? Percaya tidak? Percaya, tidak mungkin saya pergi dan pergi terus. Amin. Tapi jemaat Tuhan bahkan keluarga yang ada di rumah akan percaya bahwa Bapak pergi ke Medan dan akan kembali lagi ke sini. Amin. Akan kembali dengan apa? Dalam keadaan yang sama seperti saya pergi. Amin. Saya pergi. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu dia pergi ke surga, dia akan datang kembali dalam keadaan yang sama seperti yang kamu lihat. Amin. Dia pergi, dia datang. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita.
Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang tidak pernah akan meninggalkan hidup kita. Maka dia pergi, dia akan kembali lagi. Ada tujuan Yesus pergi, amin. Kenapa Yesus pergi ke surga? Karena ada hal yang lebih hebat lagi yang Tuhan harus sediakan, amin. Harus siapkan bagi kita. Dia harus kerjakan lagi. Tuhan Yesus bukan hanya bekerja dalam dunia ini buat kita, tapi Tuhan Yesus juga naik ke surga bekerja untuk kita, amin. Bekerja untuk kita. Amin. Orang yang ya sekarang dikenal dengan banyak TKW. Ada orang yang bapak bisa rela tinggalkan anak keluarga, anak istrinya, pergi merantau. Dia pergi merantau untuk apa? Dia bekerja, amin. Dia bekerja untuk anak istrinya. Maka setiap bulan pasti dia kirim uang ke keluarganya. Makanya keluarganya walaupun bapak tidak ada, tapi tiba-tiba nanti kita lihat dia datang, anaknya pegang uang 100.000, uang merah. Ini kenapa? Karena bapaknya pergi dan dia kirimkan uang, amin. Itu pertanda bahwa dia pergi tidak tidur. Dia pergi bekerja untuk kita. Yesus pun dia pergi bekerja untuk kita, amin. Dia pergi bekerja untuk kita. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Hal di sini dipesan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya di sini sesuai dengan tema khotbah hari ini adalah tekun melayani seperti Yesus. Amin. Tekun melayani seperti Yesus. Yesus naik ke surga, tapi jangan kita santai-santai. Kita harus tekun melayani. Kita harus tekun bekerja, melayani seperti Kristus. Ini tugas yang diberikan Tuhan Yesus buat kita, yaitu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini pekerjaan. Tuhan memberikan janji bahwa dia naik ke surga, tinggalkan kita, tapi ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Amin. Ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, yaitu melayani jiwa-jiwa, melayani pekerjaan Tuhan, melayani umat-umat Tuhan, melayani keluarga kita. Itu pekerjaan. Karena Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Ya, Yesus yang naik ke surga tidak pernah berhenti bekerja. Tapi dia pergi untuk bekerja buat kita, amin. Dia bekerja untuk kita. Setelah naik ke surga, Yesus tidak berhenti bekerja. Ia tetap melanjutkan karyanya dalam yang mulia di dalam surga. Dia lanjutkan karyanya. Dia bekerja di surga. Untuk apa? Untuk kita, amin. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dari nas ini juga beberapa bagian dari Injil Yohanes kita bisa melihat 3 hal utama yang Yesus lakukan setelah kenaikannya, yang sekaligus menjadi teladan dan panggilan bagi kita. Jadi teladan, amin. Yesus tinggalkan ya kita dan tunjukkan teladannya bagi kita. Bukan saja Yesus sendiri yang kerja di surga untuk menyediakan tempat bagi kita, tapi kita juga bekerja di sini, amin. Kita bekerja, ya. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan ketika dia naik ke surga. Yang pertama adalah Yesus menjadi juru syafaat, amin. Yesus menjadi juru syafaat buat kita. Dia pergi ke surga, dia menjadi juru syafaat buat kita. Karena Yesus sudah naik ke surga kita, tapi kita masih dalam dunia. Dia akan terus berdoa buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena dia tahu kenapa Yesus menjadi juru syafaat buat kita. Karena Yesus naik ke surga, tapi kita masih ada di bumi. Kita adalah orang-orang pilihannya, umat-umat pilihannya, orang ketebusannya masih di bumi. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dia pergi untuk menjadi pendoa, menjadi doa syafaat buat kita.
Karena kita masih ada di bumi. Yesus naik ke sorga, maka Yesus tetap berjuang buat kita di sorga. Amin. Yesus berjuang buat kita di sorga. Apa yang dilakukan Yesus, ia menjadi pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Ia terus mendoakan dan memperjuangkan kita sebagai imam besar yang kekal. Amin. Dia terus berjuang buat kita. Jadi seperti saya beri contoh tadi itu, seorang ayah dia pergi, dia bekerja. Dia bekerja untuk keluarganya, dia terus berjuang. Amin. Berjuang untuk keluarganya. Berjuang untuk anak istrinya. Agar mereka bahagia. Amin. Banyak TKW yang kita lihat sekarang di kampung-kampung, rumah-rumah tembok. Mereka semuanya rata-rata tinggalkan keluarganya. Mereka adalah orang-orang susah, tapi mereka tinggal keluarga, mereka pergi berjuang. Dan mereka kirim uang dan pulang, kirim uang untuk keluarga untuk membangun rumah. Dan mereka pulang, rumah sudah jadi. Yesus naik ke sorga, dia terus berjuang buat kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti bekerja untuk kita. Ya, di Ibrani 7:5. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus pergi, dia berjuang buat kita. Dia menjadi pengantara buat kita. Amin. Dia menjadi pendoa syafaat buat kita. Agar kita yang ditinggalkan ini kelak nanti kita mendapatkan tempat yang disiapkan Tuhan. Amin. Tempat yang disiapkan Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Ya, teladan bagi kita, ya, yang ditinggalkan Tuhan bagi kita, yaitu teladan. Kita dipanggil untuk menjadi pendoa bagi orang lain. Jadi bukan saja Tuhan Yesus berdoa buat kita, tapi kita juga dipanggil berdoa bagi orang lain. Bahwa Mingus berdoa buat mamanya, buat keluarganya, amin. Buat keluarganya, ya. Demikian pula Mama Laura begitu. Kita semua dipanggil untuk berdoa bagi keluarga kita, amin. Tuhan Yesus berdoa buat kita, kita berdoa buat keluarga kita. Amin. Kita berdoa buat keluarga kita. Jangan sudah enak-enak lupa keluarga. Ini pekerjaan, ya. Tekun melayani seperti Yesus. Kita tekun berdoa buat keluarga kita, berdoa buat kota kita, berdoa buat kabupaten kita, berdoa buat bangsa kita, berdoa buat negara kita, berdoa buat lingkungan kita, berdoa buat tetangga kita. Itulah kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pendoa buat mereka. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjadi pendoa buat kita. Dia berjuang untuk kita. Tapi kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi pendoa bagi orang lain. Amin. Menjadi pendoa bagi orang lain. Bagaimana Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi berdoa bagi gereja, bangsa, dan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Amin. Itu pekerjaan yang diberikan Tuhan bagi kita, itu tekun melayani seperti Kristus. Tuhan Yesus melayani di dalam dunia, tapi dia juga kembali ke surga. Dia tekun, ya, berjuang untuk kita, agar kelak kita tidak mengalami kebinasan, tapi memperoleh keselamatan. Yang kedua, Yesus menyediakan tempat di sorga. Ia pergi untuk menyediakan tempat di sorga. Amin. Bukan dia duduk ongkang-ongkang di sorga, tapi dia berjuang untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Tujuan Tuhan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang pilihannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah yang kedua tujuan Tuhan pergi ke surga. Amin. Dia bekerja di surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Menyediakan tempat bagi kita semua. Kalau kita semua ini sama-sama kompak sehati, ada dalam Tuhan, setia sama Tuhan,
tekun bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau kasih tahu, kita semua tidak terpisahkan, amin. Kita semua tidak ada satu yang berpisah, tapi kita sama-sama lihat, kita akan tinggal bersama dengan Bapa di sorga, amin. Mau tinggal Bapa di sorga? Mau bersama dengan Tuhan Yesus? Tekun melayani seperti Kristus, amin. Tekun melayani seperti Kristus. Pelayanan, melayani. Selagi kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, tetap melayani Tuhan, amin. Tetap melayani Tuhan, datang pada Tuhan, hidup dalam Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah orang-orang percaya, orang-orang pilihan yang tetap tekun melayani seperti Kristus. Ya. Ia mempersiapkan tempat bagi kita dalam kerajaan sorga. Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita di mana? Di dalam kerajaan sorga. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan sorga. Semua orang pasti mau masuk sorga. Kalau ditanya, masuk sorga atau neraka? Anak kecil saja pun dia akan pilih sorga, amin. Kalau ditanya siapa yang mau pilih sorga, angkat tangan. Semua angkat tangan. Siapa mau pilih neraka? Tidak ada yang mau angkat tangan. Tapi mau datang kepada Tuhan tidak mau. Mau beribadah kepada Tuhan tidak mau. Mau melayani pekerjaan Tuhan tidak mau. Mau tekun melayani Tuhan tidak mau. Tapi mau masuk surga. Memang surga itu gampang. Kira-kira surga itu gampang atau sulit? Surga itu gampang kok? Surga itu tidak gampang, amin. Surga itu punya aturan. Orang dunia saja punya aturan. Mau lamar di kantor ada aturan. Mau jadi RT saja pun ada aturan sekarang ini. Kok bagaimana mau ke surga enak-enak saja. Tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah, tidak pernah melayani pekerjaan Tuhan, mimpi mau masuk surga. Surga punya aturan. Tinggalkan segala kelemahan kita, tinggalkan segala dosa kita. Yesus naik ke surga itu melambangkan, menunjukkan bahwa Yesus naik ke surga itu membawa kemenangan. Amin. Menang atas maut, menang atas dosa. Dia naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita, tapi justru dia siapkan tempat untuk kita. Amin. Dia berdoa untuk kita dan dia siapkan tempat untuk kita. Kenapa dia berdoa buat kita? Kenapa dia berjuang untuk kita? Karena dia tidak mau kita binasa, amin. Dia tidak mau kita binasa. Dia mau supaya kita umat yang dicintai ini, umat yang ditebus dengan darahnya ini, tidak pernah terlewatkan. Dia mau supaya kita adalah umat yang dia cintai ini, harus semuanya ada di sorga, amin. Kalau dia sudah siapkan semua, dia akan datang kembali, dia jemput kita. Di mana tempat Tuhan ada, di situ juga kita ada, amin. Ini penting sekali. Inilah harus kita belajar bagaimana menjadi orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan, ya, bertepatan dengan kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita punya Yesus hidup, amin. Yesus yang kita sembah itu Yesus yang hidup. Dia mati, dia bangkit, dia hidup dan dia naik ke surga. Dia naik ke surga, tanda Yesus itu hidup. Jadi kita tidak salah pilih Tuhan, amin. Ada banyak Tuhan di muka bumi ini, tapi Tuhan yang hidup hanya satu, amin. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Banyak Tuhan di muka bumi ini. Mau pohon besar pun Tuhan, mau batu kayu pun Tuhan, mau di mata air pun Tuhan, mau di hutan pun Tuhan. Tapi Tuhan yang benar hanya satu, Yesus, amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itulah Tuhan yang hidup, amin. Yesus adalah Tuhan yang benar. Yesus yang tua, Yesus adalah Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran. Yesus adalah Tuhan yang sudah siapkan tempat bagi kita, menyediakan, dia bekerja untuk kita. Jadi Yesus tidak pernah berhenti bekerja walaupun sudah naik ke surga. Malahan ada pekerjaan lebih berat lagi di surga, karena dia harus menyediakan tempat bagi kita. Yesus menjamin di dunia ini mau bangun satu rumah susah, amin. Betul tidak? Sekarang lagi tanah juga naik.
Tanah 1 meter sekarang di kota sedang 1 meter berapa? 1 meter mungkin 250 sampai 1 juta. Itu 1 meter. Sementara uang kita untuk belanja, makan 1 kali susah, bagaimana mau beli tanah? Itu artinya dunia ini penuh dengan kesulitan. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia ini penuh dengan air mata. Tapi Tuhan menjamin, di surga banyak tempat. Amin. Di surga banyak tempat. Bilang di surga banyak tempat. Bilang saya punya tempat ada di surga. Kau yang mau di surga hanya berapa orang sah? Coba yang mau di surga. Saya punya tempat di surga. Hanya 5 orang. Semua di surga. Amin. Kita semua harus di surga. Kalau mau di surga, mari kita tekun melayani seperti Yesus. Dia selalu tekun. Baik di dunia ini dan di surga. Yesus tekun untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya. Ia mempersiapkan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Ya. Kenaikannya menjamin. Yesus naik itu menjamin bahwa surga adalah tujuan akhir orang percaya. Amin. Yesus naik ke surga itu dia memberi jamin bahwa surga adalah tujuan akhir. Surga adalah tempat kita. Surga adalah tujuan kita. Kenapa kita perlu datang ke gereja? Kenapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita perlu memberikan hormat pada Tuhan? Kenapa kita perlu menyerahkan di pada Tuhan? Karena surga tujuan akhir. Amin. Surga tujuan akhir dari orang percaya. Tapi kalau orang yang tidak percaya, ingat baik-baik, dia pun tempat bukan di surga. Ya. Surga menjadi tujuan akhir bagi orang-orang percaya. Ya, itulah yang kedua. Karena kita tahu akhir hidup adalah kekekalan bersama Allah. Kita memberitakan Injil dan giat agar sebanyak mungkin orang mendapat tempat di surga. Kita hidup dengan percaya bahwa kekekalan dan pemberitaan yang memberitakan Injil, kehidupan kekal itu kepada semua orang. Amin. Sampaikan firman Tuhan. Ya, supaya kehidupan kekal, surga menjadi tujuan akhir kita. Allah semua orang bisa naik ke surga. Semua orang harus bisa mencapai tempat yang sudah disiapkan Tuhan. Bagaimana cara supaya semua orang bisa mencapai tempat disediakan Tuhan itu? Semua kita bekerja, amin. Mulai bekerja. Ya, mulai bekerja, mulai tekun. Melayani Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Jangan pergi duduk dengan orang, omong dengan yang lain-lain saja. Jangan duduk kelompok dengan orang, omong masalah dunia. Tapi justru orang percaya beda. Dia duduk dengan siapapun hanya satu, berita firman Tuhan. Amin. Sampaikan firman Tuhan. Cari celah supaya firman Tuhan disampaikan. Itulah orang percaya. Itulah orang yang tekun melayani Tuhan. Itulah orang yang mau sungguh-sungguh tekun melayani Tuhan seperti Tuhan tekun melayani kita. Ya, kita perlu sungguh melayani Tuhan. Kita perlu melayani Tuhan. Yang ketiga, Yesus mengutus Roh Kudus. Amin. Dia naik ke surga, dia memberikan kita seorang pemimpin. Amin. Kita sekarang ada seorang pemimpin. Yesus tidak ada, tapi ada pemimpin yang diutus. Amin. Ada seorang pemimpin yang diutus buat kita, yaitu Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Supaya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi yang ketiga, Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus diutus buat kita. Amin. Kita baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan
akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji Tuhan yang hebat, saudaraku. Ternyata Tuhan, dia pergi tidak tinggalkan kita sendirian. Dia tahu, ya, dia tahu kita butuh Tuhan. Dia tahu kita butuh Bapa. Dia tahu kita butuh Dia. Maka Dia memberikan seorang penolong buat kita untuk memimpin hidup kita, namanya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Dipastikan, tanpa Roh Kudus kita semua tidak ada di sini. Amin. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada di sini. Tapi oleh karena dorongan Roh Kudus yang kuat itu membawa kita hari ini datang beribadah ke sini. Ini semuanya karena dorongan Roh Kudus. Saya pastikan. Saya pastikan kita semua hari ini ada di sini karena dorongan Roh Kudus. Amin. Tanpa Roh Kudus memimpin kita, buat apa saya pergi ke gereja? Hari ini kan bukan hari Minggu. Hari ini kan hari Kamis. Saya pergi ke tempat lain saja. Saya pergi mancing saja, walaupun tidak dapat ikan. Saya bilang, memang ada. Hari libur begini saya pergi mancing aja, ya. Saya mancing saja. Walaupun tidak dapat ikan, dapat angin saja. Tapi pergi saja. Tapi hari ini datang sini karena Roh Kudus, amin. Karena Roh Kudus yang kuat mendorong hidup kita, mendorong. Dia yang memimpin kita. Kita tidak pernah kehilangan harapan. Tuhan tahu. Dia tidak mau tinggalkan kita menjadi yatim piatu. Ya, bayangkan kalau anak yatim piatu. Ingat, yatim piatu itu hidupnya susah. Hidupnya sulit kalau orang yang sudah dia punya bapak mama sudah meninggal. Itu hidup yang sulit. Itu hidupnya betul-betul sulit, sukar sekali. Kenapa saya omong ini? Karena saya adalah orang yang mengalami yatim piatu. Bapak mama saya meninggal saya masih kecil. Bapak saya meninggal saya di kelas 6 SD. Bagaimana rasanya menjadi orang anak yatim piatu? Anak yatim piatu seperti kapal tidak punya layar. Anak yatim piatu itu seperti kuda tidak punya kekang. Dia mau kemana bebas. Dia membuat apa saja bebas. Maka hidup saya menjadi seorang preman. Menjadi seorang preman akibat karena tidak ada orang tua. Orang tua meninggalkan saya. Saya hidup mengalami kesulitan yang besar. Saya mulai menjadi orang-orang yang rusak, orang-orang jahat. Ya, mulai minum mabuk segala macam, pukul kelahi. Ya, saya punya kawan-kawan mulai kelompok-kelompok, ya, buat gerombolan, buat kelompok kelahi segala macam. Terjadi mana-mana. Saya rasakan itu. Tapi firman Tuhan Yesus tahu bakal dia naik ke sorga. Dia tidak mau biarkan kita menjadi anak yatim piatu. Amin. Dia tidak mau biarkan kita menjadi orang yang kehilangan harapan. Karena dia tahu kita butuh dia. Maka dia memberikan kepercayaan seorang penolong, yaitu Roh Kudus memimpin hidup kita. Dia memimpin hidup kita, ya. Dia memimpin hidup kita. Dia bersama dengan kita, ya. Dia yang 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran dia. Ya, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kita mengenal dia. Saya mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menyertai kita. Roh Kudus itu menyertai kita dan diam di dalam hidup kita. Amin. Ini tandanya. Tandanya kalau jemaat yang punya semangat, jemaat yang punya gairah dengan Tuhan, mau datang kepada Tuhan, itu tanda ada Roh Kudus dalam hidupnya. Amin. Ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya, dia mata acuh, dia masa bodoh, dia tidak peduli. Mau hari apapun saya tidak perlu. Yang penting saya bisa kerja dengan saya punya. Tapi kalau jemaat yang dalam hidupnya ada Roh Kudus, dia punya gairah dengan Tuhan. Dia punya jatuh cinta dengan Tuhan. Dia punya semangat dengan Tuhan. Ku jatuh cinta padanya. Tambah hari tambah dalam. Amin. Lebih intim dengan Tuhan. Kenapa kita jatuh cinta dengan Tuhan? Kenapa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kenapa Roh Kudus kita butuh Roh Kudus memimpin kita? Karena surga adalah tujuan akhir. Amin. Surga tujuan akhir, bukan neraka tujuan akhir. Hari ini kita ada di sini karena kita tahu surga tujuan akhir dari semua orang percaya. Kenapa saya pergi ke gereja?
Kenapa saya pergi ibadah? Karena surga tujuan akhir saya. Amin. Surga adalah tempat saya. Tuhan Yesus pergi dan menyediakan tempat bagi kita. Dia berjuang. Dia berjuang. Bukti Tuhan berjuang untuk menyelamatkan kita. Ini luar biasa. Dia disiksa, diolok, dianiaya, diludahi, dicaci maki. Ya. Dia tetap diam. Dan dia tetap semangat. Dia terima saja. Untuk apa? Karena dia mau menyelamatkan hidup kita. Amin. Jadi Yesus bukan korban saja dalam dunia menyelamati dan bangkit untuk kita. Tapi Tuhan masih bekerja buat kita. Dia naik ke surga, dia bekerja untuk kita. Menyediakan tempat. Kalau dia sudah siapkan, dia akan datang kepada kita. Dia menjemput kita. Kalau di mana dia berada, tempat dia berada, di situ kita juga anak-anaknya berada. Amin. Jadi hari ini firman Tuhan mengatakan kita, mari kita mau mengalami Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan hidup kita kekosongan. Amin. Jangan biarkan hati kita kekosongan. Tapi Tuhan mengutus Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Amin. Untuk mengubah kita, untuk memimpin kita, untuk membawa kita kepada kebenaran. Itulah maksud Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang kehilangan harapan. Tapi Tuhan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin kita. Ya, kita hidup bukan untuk melakukan kehendak pribadi, melainkan tunduk dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Kita tidak berjalan sendiri. Amin. Kita hari ini tidak berjalan sendiri, melainkan tunduk pada bimbingannya dalam pelayanan, kesaksian, dan kehidupan sehari-hari. Dalam pelayanan kita ada Roh Kudus. Amin. Dalam pelayanan kita ada Roh Kudus, ya. Kesaksian kita dibimbing, ya, dibimbing, dituntun. Kita ada seorang pemimpin yang memimpin kita. Dalam pelayanan kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan harapan bagi kita. Roh Kudus itu memberikan penolong bagi kita, ya. Roh Kudus itu, ya, memulihkan setiap kita, menjaga kita, menolong kita. Bahkan oleh pimpinan Roh Kudus membawa kita pada surga. Amin. 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 Jadi hal yang pertama apa? Yang pertama Yesus datang untuk Yesus menjadi juru syafaat buat kita. Amin. Pertama, Yesus naik ke surga menjadi juru syafaat buat kita. Yang kedua, Yesus naik ke surga. Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita. Dan yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya Ia mengutus Roh Kudusnya turun untuk menolong kita. Tuhan berkati kita. Amin. Firman Tuhan.